Halo teman-teman, saya Brilian Feriselitarore dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Pada saat ini, Indonesia telah diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Nah, bagaimanakah organisasi akan tetap berkembang ketika diperhadapkan dengan situasi dan kondisi seperti ini? Menurut Robbins, pengembangan organisasi adalah suatu proses belajar sambil menyelesaikan masalah dan menyelesaikan masalah sambil belajar. Untuk supaya organisasi akan tetap berkembang, maka perspektif dan mindset dari organisasi memandang masalah sebagai tantangan atau halangan harus diubah menjadi masalah sebagai motivasi untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan organisasi. Hai, perkenalkan nama saya Florencia Angeli Rahung, kelas C, semester 4. Bagaimana organisasi akan tetap berkembang dalam menghadapi pandemi virus corona ini? Menurut Benis, organisasi itu penting untuk merubah berbagai pandangan, sikap, nilai, dan struktur organisasi, agar organisasi dapat menyesuaikan secara lebih baik. Organisasi itu harus saling berkomunikasi, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama, memberi bantuan kepada setiap anggota organisasi. Walaupun saat ini kita harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, namun kita harus memberikan dampak yang positif dan terus berkembang mengembangkan suatu organisasi. Terima kasih. Ya, nama saya Bully, saya akan menjelaskan tentang apa yang seharusnya dilakukan organisasi dalam upaya untuk mengembangkan organisasinya. Berdasarkan pada teori unilateral power atau kekuasaan terpusat, salah satunya di situ adalah the degree approach atau pendekatan dekret. Di situ pemimpin boleh melakukan tindakan upaya untuk memecahkan suatu permasalahan, di mana tidak serta-merta harus mengumpulkan bawahannya, anggotanya, tapi dia mampu mengambil tindakan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Apalagi dalam kondisi situasi pandemi COVID-19, tidak diperbolehkan untuk berkumpul bersama dalam upaya untuk duduk bersama, walaupun bisa melalui video streaming ataupun dengan video conference. Tapi salah satu yang harus dilakukan, boleh lakukan berdasarkan teori unilateral power, adalah pengambilan keputusan secara terpusat, secara mandiri, dengan mempertimbangkan beberapa hal sehingga tujuan yang diinginkan dalam organisasi bisa tercapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nia Steven Zenrate, NIM 18603011. Pada video ini saya akan membahas tentang pengembangan organisasi di masa pandemi COVID-19. Pengembangan organisasi di masa pandemi COVID-19 dapat dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat teknologi untuk tetap menjalin hubungan komunikasi antar sesama anggota organisasi. Salah satu contohnya yaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom. Dan dengan menggunakan aplikasi Zoom dapat membantu anggota organisasi dalam melaksanakan meeting tanpa harus berkumpul di suatu ruangan tertentu. Teori yang saya ambil yaitu teori dari Sondang Pesiagian yang mengatakan bahwa pengembangan organisasi sebagai teori manajemen berarti suatu konsep, alat, dan teknik yang digunakan dalam melakukan perencanaan jangka panjang dengan sorotan pada hubungan kelompok kerja dan individu dikaitkan dengan perubahan-perubahan yang bersifat struktural. Pada saat ini, seperti yang kita ketahui, Indonesia bahkan dunia tengah diperhadapkan dengan permasalahan pandemi COVID-19. Lalu bagaimana organisasi dapat terus berkembang di keadaan seperti ini? Menurut George Terry, pengembangan organisasi mencakup usaha-usaha untuk meningkatkan hasil dengan memperoleh yang paling baik dari pegawai, baik secara individual maupun sebagai anggota kelompok. Karena pemerintah menyarankan kita untuk bekerja dari rumah, maka kita tetap harus bekerja semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik agar organisasi dapat terus berkembang. Dan di keadaan seperti ini, sebaiknya organisasi dapat bekerja sama untuk memberikan yang terbaik kepada sesama, misalnya dengan bekerja sama melakukan penggalangan dana untuk membantu para masyarakat yang kesulitan dari segi ekonomi atau membantu para tenaga medis.
Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nathan Parasila. Saya adalah mahasiswa di program studi Ilmu Administrasi Negara kelas A. Nah, saat ini kita dihadapkan dengan pandemik COVID-19. Nah, bagaimana sih pengembangan organisasi dalam menyikapi hal tersebut? Nah, menurut Benis dalam Indra Wijaya pada tahun 1989 mengatakan bahwa pengembangan organisasi adalah suatu tanggapan terhadap perubahan atau suatu strategi yang kompleks yang bersifat pendidikan yang dimaksudkan di sini untuk merubah berbagai pandangan, sikap, nilai, dan struktur organisasi agar mampu menyesuaikan secara lebih baik dengan teknologi, pasar, dan tantangan-tantangan berikutnya. Nah, tindakan atau sikap kita pengembangan organisasi tersebut adalah bagaimana dia menyesuaikan diri dengan cara mengubah mindset atau cara berpikir, sikap, dan nilai dalam menghadapi pandemi COVID-19. Terima kasih. Yang akan saya bahas adalah apa yang dilakukan oleh organisasi berkaitan dengan pengembangan organisasi di masa COVID-19 saat ini. Pada saat ini, saya mengambil teori pengembangan organisasi Indra Wijaya. Ia menyatakan bahwa pengembangan organisasi adalah cara pendekatan terhadap perubahan berjangka panjang dengan luas ruang lingkupnya, dengan tujuan untuk menggerakkan seluruh organisasi ke arah tingkat fungsional yang lebih tinggi. Di masa COVID-19 saat ini, suatu organisasi yang telah terbentuk harusnya bergerak dan memberikan kepedulian mereka terhadap masyarakat di masa COVID-19 saat ini. Dengan mereka memberikan bantuan seperti makanan, sembako, hand sanitizer, masker, itu semua akan membantu kehidupan mereka di sekarang ini. Dukungan ekonomi sosial dari suatu organisasi dan suatu pemerintah sangat dibutuhkan di masa sekarang. Nama saya Shanila Boha. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh organisasi berkaitan dengan pengembangan organisasi di masa pandemi COVID-19 ini. Di sini saya mengambil teori dari George Erteri. Pengembangan organisasi mencakup usaha-usaha untuk meningkatkan hasil dengan memperoleh yang paling baik dari pegawai, baik itu secara individual maupun kelompok. Pada masa pandemi COVID-19 ini, tentu peran organisasi sangat diperlukan, seperti perwakilan organisasi kaum muda. Di sini kaum muda menjadi kelompok masyarakat sipil yang memiliki jangkauan luas untuk mendorong kebijakan yang efektif dalam memastikan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sini usaha yang dilakukan oleh organisasi ini adalah untuk mensosialisasikan pencegahan. Perkenalkan, nama saya Malensari Sedubun, Prodi Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Negeri Manado. Saya akan membahas tentang pengembangan organisasi di masa pandemi COVID-19. Saya mengambil teori Hus dan Cumming. Mereka berpendapat bahwa pengembangan organisasi merupakan sistem yang menyeluruh, berusaha menerapkan ilmu perilaku dan memakai perencanaan pengembangan jangka panjang. Cara ini ditunjukkan untuk mengembangkan strategi, struktur, dan proses hingga mencapai efektivitas organisasi. Artinya, dalam pandemi COVID-19 ini, pemerintah sudah menerapkan ilmu perilaku dalam jangka panjang. Dengan kita diam di rumah saja dan melakukan organisasi dari rumah, seperti beribadah dengan cara live streaming yang menggunakan alat-alat teknologi, sehingga dapat mencapai efektivitas organisasi tersebut.